segera berakhir, insya Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Mas sudah tahu dunia telah kedatangan tamu yang sebetulnya tidak kita undang, pulangnya pun tidak tahu kapan, seminggu lagi, sebulan lagi, ya, tamu itu adalah COVID-19. Kita langsung saja mengulas tamu yang kita maksud. Bagaimana pandangan para narasumber yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama, kami mohon berkenan Pak Haji Saiful Arif, atau biasa kami memanggil Pak Haji Ipung, untuk menyampaikan pandangannya. Apa sebetulnya yang terjadi sekarang ini? Kita harus bagaimana dan ke depan seperti apa? Mohon Pak Haji Saiful Arif untuk menyampaikan pandangannya. Terima kasih Mas waktunya. Tapi semestinya pulau ini kan orang kampung, jadi orang kampung itu menyampaikannya itu yang belakang-belakang mawon, yang teman-teman dari kota yang banyak yang itu kami ingin mendengar dan juga pandang dari beliau-beliau Mas. Oke? Oh gitu Pak Haji. Wong kampung kari-kari. Oh ngaten, nggih. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara kalian, Wakasru, Gresik, Jawa Timur dan sekitarnya, Pak Haji Ipung ini sebetulnya nggak mau, tetapi karena kita datangi terus, karena beliau ini adalah seorang tokoh yang sebetulnya cara berpikirnya itu out of the box. Jadi kita nanti perlu mendengarkan banyak hal dari beliau, tapi karena beliau meminta agar carry way, ya nggak masalah. Baik, kita ingin dengar dulu cerita dari Mbak Lia Sunda, yang kita tahu bahwa Amerika. Mbak Lia. Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Suara saya kedengaran ya? Oke Mbak, dengar Mbak. Pertama-tama yang hendak saya sampaikan adalah terima kasih karena sudah mengundang saya pada acara ini. Sangat terhormat sekali untuk bisa bicara di hadapan rekan-rekan, karena saya itu adalah suatu mimpi saya bisa jadi wartawan betulan gitu ya. Meskipun sehari-hari di sini saya praktek hukum sudah hampir 20 tahun, tapi ya itu menjadi jurnalis itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Kalau mengenai apa sih sebetulnya yang kita alami di sini dengan tamu yang tak diundang itu ya. Pertama-tama itu kan datang begitu tiba-tiba, jadi kita juga masih bingung bagaimana menghadapinya begitu. Dan sepertinya ini menjadi pelajaran bagi semua ya, karena tiba-tiba kalau dulu kita suka bercanda, wah 1 juta umat nih, berharap tamu ini akan segera pergi. Tamu ini akan segera pergi dan kita semua selamat dan diluputkan dari bencana seperti itu dulu awal dari saya. Amin. Mbak Lia, mungkin Bapak Ibu saudara-saudara di Indonesia ingin tahu seberapa mengerikan, kalau boleh dibilang mengerikan, itu mungkin Mbak Lia bisa cerita apa yang sebetulnya sejauh mana, karena kita selama ini kan hanya tahu dari media massa, dari televisi, dari medsos, bahwa Amerika itu begini-begini. Padahal kita tahu bahwa Amerika adalah sebuah negara yang sangat besar, superpower dengan SDM yang luar biasa pula, tetapi yang kita tahu di Indonesia itu paparan COVID-19-nya kenapa semakin tinggi. Di mata Mbak Lia itu seperti apa Mbak Lia? Monggo Mbak Lia. Saya jawab ini secara normatif dan secara pribadi aja ya, karena kalau secara profesional saya tidak punya kompetensi untuk itu karena saya bukan tenaga medis. Saya bicara secara pribadi, saya tinggal di Amerika Serikat dan di New York City. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sering sekali masuk par yang harus dimakamkan di pulau yang ini, itu betul, itu memang terjadi. Jadi kalau saya cerita secara pribadi, kebetulan kami semua kalau di New York kan tinggalnya di gedung tinggi ya, di high rise.
itu tetangga saya sendiri saja ada yang menjadi korban. Tapi di sisi lain juga saya juga ada tetangga saya yang usia lebih dari 90 tahun dan selamat. Jadi apakah situasi mengerikan? Kalau menurut saya iya mengerikan, karena pada ujung-ujungnya kan kita takut kepada suatu hal, yaitu apa gitu, apa yang kita, kalau kita bisa pasrah pada Tuhan, ya nggak semua orang bisa melakukan itu gitu. Saya termasuk yang tidak, jadi saya sempat panik, sepanik-paniknya saya sempat berpikir bahwa saya akan melarikan diri dari New York. Dan karena juga situasi saya sendiri juga berat ya, karena suami saya jadi sudah karena kebetulan beliau kan masih terlalu berbahaya ya untuk beliau kembali ke sini, karena di penerbangan nanti bisa terjangkit, bisa begini seperti apa. Ya itu ngeri itu aja sih yang saya bilang. Dan mungkin boleh saya share kalau saya itu RT, boleh nggak ya atau bagaimana? Nggak apa-apa mbak kita. Jadi kan begini ya, kalau di Amerika Serikat tuh jadi kalau di gedung-gedung itu kan biasanya kan ada perwakilan warga gitu ya. Kalau untuk terjemahan yang saya pakai ya anggap aja terjemahannya itu adalah RT gitu. Jadi begini, saya kebetulan salah satu perwakilan warga juga di sini, dan itu juga kami ditempatkan di posisi yang sulit ya, karena ada hal-hal yang ya sebetulnya itu untuk keselamatan, tapi kami juga terhalang oleh hukum. Jadi misalkan karena di Amerika itu kan secara privasi itu kan ini ya sangat keras ya. Jadi kalau misalkan ada informasi atau bagaimana untuk menyebarkan informasi tersebut pun ada batas-batas yang sangat jelas, dan kadang-kadang batas-batas itu bertentangan dengan wah kalau ini keselamatan bagaimana, tapi secara hukum itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah saya hanya memberi contoh saja karena ini saya dengar dari pengalaman ya sesama ketua RT perwakilan warga di gedung-gedung lain begitu. Kadang-kadang ada yang menjadi korban, apakah kita harus share dengan yang lain ya, tapi kita harus mematuhi hukum bahwa privacy is everything, kira-kira seperti itu. Baik mbak, berarti memang sejauh ini masih sangat mengerikan ya update perkembangan terbaru di Amerika. Kalau saya bicara di New York ya, kalau di New York itu tidak. Di New York dalam arti semuanya itu sudah ini ya, sudah jauh lebih baik ya, dalam arti bahkan kurva itu kan sudah landai. Jadi kurva itu sudah pelan-pelan melandai. Nah permasalahannya adalah begini, jadi waktu awal permulaan ketika corona itu merebak gitu ya, semua daerah kan punya kurva sendiri-sendiri, dan sepertinya mungkin karena kami di New York City yang kenanya duluan, mungkin kurva kami akan memang secara proses itu kami landainya duluan gitu. Tapi ya itu, dan ada sahabat saya yang bekerja di salah satu rumah sakit rujukan di sini, namanya Mount Sinai, itu tempat tidur yang memang awalnya dibangun di emergency room, yang sampai di bawah jembatan pun itu dibangun ya. Itu sekarang sudah dibongkarin karena sudah tidak ada pasien. Berarti ada tanda-tanda membaik ya, artinya kondisi di New York. Iya, saya bisa menjelaskan banyak, cuma saya juga tidak mau kalau terlalu panjang. Dan ini ada juga fenomena seperti ini. Angka testing secara ketika dihitung ya, itu angka testing per kapita di New York itu sangat tinggi. Jadi itulah sebetulnya juga yang mungkin saja bisa membuat angka itu otomatis pasti jauh lebih tinggi dari lain, kira-kira seperti itu. Nah bahkan sekarang ya kalau di farmasi itu kita sudah mendapatkan link ya di internet dari Citi, kalau Anda mau tes silakan di sini gitu, gratis silakan. Nah ketika testing itu tersedia untuk semua orang,
meskipun tidak semudah itu untuk mendapatkan rezeki, karena semakin lama prioritasnya kan, oh kalau dulu itu harus ada simptom seperti ini baru Anda dites. Sekarang itu makin lama semakin longgar, semakin banyak orang yang dites, pasti semakin banyak hasilnya, apakah yang positif atau apakah yang negatif. Kira-kira gitu aja sih. Oke, Mbak Lia, satu lagi pertanyaan dari saya, Mbak, soal penegakan hukum. Bagaimana penyadaran hukum yang dilakukan oleh aparat tempat terhadap warga untuk mematuhi ketentuan misalnya social distancing, physical distancing, atau untuk tetap tinggal di rumah saja, itu kayak apa, Mbak? Bisa sharing, Mbak? Ini begini, kalau saya bicara mengenai New York City saja ya. Oke. New York City itu kebetulan ini bukan lockdown tapi New York on pause, jadi maksudnya diberhentikan gitu ya, tapi penggunaan nomenklatur yang sedikit berbeda. Nah, jadi aktivitas bisnis yang non esensial itu berhenti sampai bulan Juni gitu ya. Jadi tuh bisnis-bisnis yang non esensial, saya pemilik rumah hukum di sini. Dan tiga-tiganya kantor saya tutup. Jadi semua anak buah saya, semua staf saya itu bekerja dari rumah. Nah, jadi ya sebetulnya sih kalau apa yang dilakukan teman-teman di sini gitu ya, yang sesama warga New York, semuanya ya patuh ya. Minggu yang lalu ada salah satu kantong masyarakat yang ternyata ada salah satu tokohnya yang tokoh agamanya yang meninggal dunia gitu kan. Itu tiba-tiba ramai-ramai datang ke pemakaman dibubarkan gitu loh, lalu masuk koran kan. Selalu ada yang ini, dan kemarin juga ketika pertama kalinya cuaca di sini, karena kebetulan di sini kan masih dingin ya, itu hari pertama yang cuacanya ya orang bisa datang ke taman untuk berjemur atau itu tiba-tiba taman penuh gitu kan. Nah itu jadi bagi yang para teman-teman yang tinggal di rumah, lalu ngomong, wah kita mesti ngeliat nih nanti 14 hari lagi, apakah kurvanya naik gitu. Dan kita belum tahu ya apakah itu akan naik atau tidak, karena itu kejadiannya kan minggu lalu. Jadi kita juga, nah tapi kita memang harus bisa berdamai dengan corona, karena Mbak Corona ini akan tetap ada dengan kita sampai vaksinnya ketemu. Itu seperti itu. Ya. Baik. Oke, terima kasih Mbak Lia. Kemudian giliran selanjutnya kita ingin dengarkan Mas Ainur Rohim, Ketua PWI Jawa Timur. Selama ini media juga langsung ataupun tidak tentu ikut berperan bagaimana mengedukasi publik dan lain sebagainya. Kita ingin evaluasi dari Mas Ainur Rohim, praktisi yang juga Ketua PWI Jatim. Bagaimana evaluasi selama ini 2 bulan atau hampir jalan 3 bulan terhadap arus pemberitaan tentang COVID-19 ini. Mas Air, monggo Mas Air. Pertama dari aspek fungsi penyampaian informasi ya ke masyarakat, kami melihat media sudah bekerja all out, ya, bekerja total untuk menyampaikan perkembangan apapun dan terbaru mengenai wabah virus corona ini. Yang kedua, media juga memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan, perkembangan aktual mengenai jumlah yang meninggal dunia yang melakukan di Undang-Undang 40/99, terutama dari aspek informasi dan aspek pendidikan itu sudah diaktualisasikan, implementasikan secara luar biasa. Sekalipun di sisi yang lain kita melihat dari aspek ekonomi bisnis, ini adalah masa-masa paling berat bagi media. Masa-masa paling berat seluruh platform media cetak, radio, televisi, online maupun yang lain itu sangat terpukul dengan
kejadian ataupun musibah atau wabah virus corona. Kita tidak tahu wabah ini akan berakhir kapan. Kita dari orang-orang media lebih suka menyebut sebagai bencana kesehatan. Bencana kesehatan yang bersifat unpredictable, tidak bisa diprediksi kapan selesainya. Karena tidak tahu kapan selesainya, maka membutuhkan energi pertahanan yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar gitu. Yang saya kira, saya punya satu pandangan penting ya, menurut perspektif saya, bahwa fenomena wabah corona ini menggantikan satu catatan dalam aspek apa itu? Bahwa di negara yang menerapkan sistem tidak demokrasi, apakah itu otoritarian maupun totalitarian seperti Vietnam, Cina, itu penanganan corona ternyata bisa berlangsung lebih cepat, bisa berlangsung lebih cepat dengan jumlah korban yang tidak begitu banyak ya. Kita lihat misalnya pada kasus Vietnam itu kalau ini benar, dan saya yakin fakta itu juga benar karena laporan pejabat WHO di Vietnam sudah mengkonfirmasi jumlah warga yang terpapar corona cuma sekitar 260-an dengan jumlah korban meninggal nihil. Ini luar biasa. Ini saya yakin kita mesti memberikan perhatian khusus. Kita mesti memberikan perhatian khusus mengenai fenomena Vietnam ini terkait dengan corona. Negara itu bukan negara demokrasi, dia negara otoriter, sistemnya komunis, satu partai, tidak ada partisipasi, kontrol dari publik juga tidak ada, semuanya dihandle dan direncanakan, dilaksanakan maupun dievaluasi oleh state, oleh negara. Di sisi yang lain, di banyak negara demokrasi, ternyata penanganan persoalan ini kelihatan kepontal-pontal, ya, kelihatan kepontal, kadang-kadang kebijakannya juga stuck, gitu. Partisipasi dari masyarakat juga seringkali tidak bisa all out. Itu tertentu juga ada resistensi ataupun perlawanan. Kita ngambil contoh misalnya di Amerika itu ada kelompok masyarakat sepakat dengan lockdown kewilayahan, tapi ada kelompok masyarakat juga yang menolak mentah-mentah adanya lockdown kewilayahan. Padahal karakter pencegahan wabah ini salah satunya adalah menjaga jarak, mengurangi orang-orang atau warga itu berkumpul, berinteraksi secara langsung dan lain-lain. Itu. Makanya saya tidak berani mengambil satu kesimpulan bahwa otoritarian atau totalitarian itu bagus, tapi saya juga tidak berani mengambil kesimpulan demokrasi itu jelek dalam konteks penanganan corona ini. Tapi ada satu fenomena, ada satu fakta yang terjadi di Vietnam dan Cina di satu sisi, dan sebagai negara otoriter, bahwa penanganan soal wabah corona ini bisa berlangsung cepat dan efektif. Tapi di sisi yang lain, di banyak negara demokrasi, penanganan corona ini kelihatannya membutuhkan waktu lebih panjang dengan jumlah korban yang juga lebih besar, kan gitu. Terutama korban meninggal dunia. Saya kira itu beberapa catatan penting yang bisa saya sharing di forum malam ini. Moga-moga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Satu lagi, Mas Air. Mas Air, banyak atau sejumlah kalangan menyebut bahwa media dituding dalam tanda petik ikut menyebarkan kecemasan, misalnya dengan memberitakan kematian dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut pandangan Mas Air, harus bagaimana media ke depan itu? Seperti apa? Apakah ada penyeragaman, harus menyampaikan fakta apa adanya? Ataukah memang harus dibentuk supaya tidak sampai mengganggu psikologis publik misalnya? Silakan Mas Air.
berita yang muncul di media itu hakikatnya adalah refleksi atas realitas di lapangan, ya, refleksi atas kondisi objektif yang ada di lapangan, yang kemudian harus dilakukan oleh teman-teman media atau para pemimpin media, apakah fenomena yang objektif yang ada di lapangan itu akan dipaparkan secara seadanya atau yang kemudian dikemas sedemikian rupa. Saya mengatakan dikemas sedemikian rupa itu dalam pengertian diseimbangkan, biar fakta-fakta yang ada di lapangan itu tidak berdampak pada pesimisme masyarakat. Tidak berdampak pada pesimisme masyarakat. Saya menyatakan misalnya kalau satu media cetak besar misalnya setiap hari selama 1 bulan dia itu menempatkan berita HL-nya adalah perkembangan jumlah korban yang mati atau korban yang meninggal dunia atas wabah corona ini, saya yakin seluruh masyarakat akan takut. Tapi kan yang kemudian harus dilakukan oleh manajemen media massa tersebut, dia mencoba mengemas informasi yang berkonten optimisme. Misalnya perkembangan dari para korban yang bisa selamat, artinya bisa menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh. Pola dari pemerintah di bidang sosial ekonomi menjalankan untuk bisa untuk kelompok yang paling rentan atas wabah corona ini dan lain-lain. Saya kira itu penting disampaikan oleh media, dan saya secara pribadi atas nama PWI memang sempat dimintai masukan oleh Pemprov Jawa Timur. Saya sampaikan Pemprov mesti juga memproduksi informasi-informasi, berita-berita yang bisa menimbulkan optimisme ke masyarakat, berita-berita yang memang keluar dari polisi pemerintah yang bisa membuat masyarakat tidak selalu dalam posisi khawatir dan was-was, gitu. Dan itu yang kemudian produk informasi atau produk berita itu yang ditangkap oleh media untuk direproduksi kembali dalam produk jurnalistik yang mereka publikasikan setiap hari ataupun setiap saat. Saya kira itu. Oke, matur nuwun Mas Ainur Rohim, Ketua PWI Jawa Timur. Saya Ya, beralih siap. ke Pak Haji Saiful Arif. Monggo Pak Haji Saiful Arif untuk menyampaikan pandangannya sebelum kita lempar ke audien, bapak-bapak yang sudah bersama kita. Monggo Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji. Dalam menyikapi keadaan ini, ini kan judulnya kan bersahabat dengan corona atau COVID gitu Mas ya. Insya Allah alhamdulillah kalau masyarakat di Indonesia khususnya kita yang ada di Jawa ini yang di desa-desa ini sudah tidak lagi bersahabat Mas, tapi kita sudah bersilaturahmi dan saling memberikan kontribusi yang baik dengan COVID. Artinya terima kasih pemerintah terakhir menyampaikan bahwa kita harus bersahabat dengan corona, kata Pak Jokowi. Walaupun kita rakyat dikasih suruh bersahabat dengan corona tanpa dibekali apapun. Mestinya menyuruh bersahabat itu kan kita harus dikasih benteng ataupun jaket anti peluru, bagaimana coronanya ini tidak bisa untuk memberikan mudarat yang lebih besar kepada kita atau membahayakan kita. Cuman untungnya alhamdulillah kita rakyat negara Kesatuan Republik Indonesia ini walaupun dari latar belakang keyakinan apapun, cuman kita selalu dilindungi oleh para sesepuh-sesepuh kita, seperti para aulia, juga para sesepuh-sesepuh kita yang lain. Jadi, buatan lagi sampun bersahabat, tapi sampun memberikan kontribusi dan juga saling memberikan kasih sayang dengan corona. Maaf Mas, kalau pendapat saya ada out of the box Mas ya. Monggo Pak Haji. Bagi saya corona ini lebih lama lagi lebih baik Mas. Lebih baik? Lebih baik sekali.
Monggo disampaikan. Oke, lebih baik sekali. Dan kita nggak usah takutkan, biarkanlah orang yang membuat corona ini atau the have ataupun elit global atau the globalis membuat teror kemana-mana dan di mana-mana dengan terornya mereka, biarkan saja. Kita tenang-tenang mawon mensyukuri dan menikmati adanya corona. Bagaimana corona bisa melumpuhkan USA sebagai negara yang begitu kuat dan besar, tapi kita juga ikut prihatin, gitu. Karena bagaimanapun ukhuwah basyariyah, kemanusiaan itu penting, Bagaimana kita melihat berita 4 kapal induk Amerika, yaitu salah satunya USS Ronald Reagan, USS Nimitz, dan ada 2 lagi saya lupa namanya, lempar jangkar ya, tidak bisa melaut untuk melakukan kegiatannya menjadi polisi dunia. Nah, bagi kita, rakyat Republik Indonesia, insya Allah kita sudah bersahabat, sampun memberikan saling kasih sayang. Kita sampun ya terus manjing ukhuwah lah dengan semua virus ataupun semua makhluk Allah yang kami tidak mampu melihat, harus lihat dengan mikroskop ataupun apa yang kecilnya itu sangat kecil sekali. Ya, mengapa saya mengatakan saya lebih senang kalau corona ini lebih panjang lagi, Mas. Iya, tapi jangan memakan korban manusia dan nyawa yang lebih besar. Tapi teror-terornya aja nggak apa-apa. Teror-terornya aja nggak apa-apa. Mengapa saya mengatakan lebih senang? Inilah kesempatan kita sebagai anak bangsa rakyat Republik Indonesia. Mohon maaf Bu Priscilia, dengan segala hormat saya ikut prihatin juga kalau ini istilahnya mengerikan ataupun tekanan psikologis. Maksud saya bukan kok saya senang dengan negara lain mengalami yang musibah atau apa enggak gitu. Tapi karena ini adalah saya ingin menyemangati saudara-saudara saya rakyat Republik Indonesia dan saudara-saudara saya semua, justru kesempatan corona inilah kesempatan kita bangkit, kesempatan kita belajar untuk menyalip dari ketinggalan kita, dari keterpurukan kita, dari kita selalu diperbudak oleh the have atau oleh mereka-mereka yang lebih maju dari kita, baik itu dari Western atau dari Tiongkok. Kalau kita mengamati semuanya, monggo, Indonesia ini sudah terbiasa dalam keadaan seperti ini. Pemerintah kita tiba-tiba mengumpulkan undang-undang Minerba hari Selasa kemarin, Mas. Ini agak melebar, Mas, mohon maaf, Mas. Monggo, silakan. Justru cair saja. Jadi cair aja, cair. Ya, tetap kalau keprihatinan dengan adanya corona sangat-sangat prihatin, Cuman saya malah lebih lama lagi lebih baik. Berakhir 2021 lebih baik. Karena insya Allah rakyat negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita melihat korban corona di negara kita, mungkin dari lamanya sudah hampir berapa bulan ini yang meninggal pinten ingkang saudara-saudara kita ingkang wafat, lalu dibagi dengan bulan, dibagi dengan hari, mungkin insya Allah nggak lebih 11 atau 12 per hari, Mas. Insya Allah. Cuman terornya sangat kita nikmatin. Nah, saya mengatakan ini waktunya anak negeri, waktunya pemerintah Republik Indonesia membuat terobosan biar tidak nanti akhirnya menjadi negara paria. Saat-saat inilah waktunya kita menyalip di tikungan. Dengan adanya wabah yang diciptakan oleh the have atau elit globalis ataupun Tiongkok, saya tidak tahu siapa yang menciptakan, tapi yang pasti yang menciptakan adalah mereka-mereka yang mempunyai sifat keserakahan yang tidak terbendung dan ingin serakah terus dan ingin menguasai manusia yang lain. Ya, biarin mereka bertengkar, yaitu Tiongkok sama Amerika. Saat ini waktunya kita Indonesia menyalip, belajar. Dua-duanya, Tiongkok dan juga Amerika, sangat membutuhkan pada kita. Apapun yang kita punya, mereka banyak yang tidak punya, Mas. Ya, kita mulailah menciptakan, ngapunten, mohon maaf, kebijakan-kebijakan bisnis, kebijakan-kebijakan langkah-langkah geopolitik, geoekonomi yang bisa mengantar visi ke depan untuk bangsa Indonesia. Jangan terus-menerus kita menjadi pengemis. Dengan adanya corona begini, terus pemerintah ngutang, menerbitkan bond, karena intinya semua yang terjadi di dunia ini adalah intinya materi, kepentingan, dan ingin menguasai hidup
yang lain. Ya, saya pribadi, Mas, ayo the have, ayo orang-orang yang tidak bertuhan, lanjutkan terormu nggak apa-apa. Lebih panjang lagi, lebih senang, alhamdulillah. Loh, sungguhan. Asal, mohon maaf, di sini ada Bapak DPR, ya dari komisi berapa? Mas Imran Amin, ini duriah dari Syekhona Khalil. Mohon maaf kalau Syekhona Khalil itu di Indonesia kita anggap sebagai guru kita. Okay? Ada Mas Imran Amin, ada Bapak mohon maaf dari perwakilan wartawan, terus ada Bapak dari perwakilan daerah, dan juga ada saudara-saudara yang lain, Ibu Priscilian. Ayo Pak, bangkit gitu loh pemerintah. Jangan cuma kebijakan yang tidak punya visi, jangan punya kebijakan yang hanya titipan saja. Bagaimana Mas Imran, DPR kok di tengah musibah seperti ini tiba-tiba mencuri setat, membuat aturan yang mohon maaf berubah-berubah, dan juga ujungnya mementingkan mereka-mereka saja gitu Mas. Di Undang-Undang Minerba hari Selasa kemarin diresmikan katanya. Nah, ini yang saya sesalkan di pemerintah. Kalau masalah, mohon maaf, dalam pandemi ini ada korban, ada yang meninggal, ada yang sakit. Saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya berduka cita. Tapi di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa kita sebagai hamba Allah pasti akan dicoba oleh Allah dengan mengkhawatirkan keselamatan kita. Lanabluwannakum al-ayah, mengkhawatirkan keselamatan kita, mengkhawatirkan bagaimana kita maisah ataupun mencari rezeki kita takut kekurangan, bagaimana ya kita mengkhawatirkan tentang lain-lainnya. Tapi fabasyir sabirin, ya sebaik-baiknya orang, sebahagianya orang adalah yang sabar, yang kalau dicoba apapun dia selalu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali kepada saya bahagia kalau pandemik ini berakhir 2021. Karena mudah-mudahan pemegang tampuk kekuasaan pemerintah mendengarkan dan pakai otak yang benar. Bagaimana beliau mampu menciptakan visi keekonomian, yang keekonomian ini demi kebaikan anak cucu kita. Terutama itu Pak Luhut itu, Presiden separuh. Pak Luhut Binsar Panjaitan yang sangat hebat. Sok pahlawan Pak Luhut, selalu kebijakan yang merugikan bangsa. Terang-terangan saya ini nggak apa-apa, jangan dia dulu Mas, jangan di apa itu hapus-hapus Mas. Mohon maaf. Apa? Jadi saya cair aja, saya mencoba berpikir tentang off the box ya. Di dalam menyikapi segala sesuatu kejadian, saya selalu melihat dari sudut pandang ini ada yang dirugikan, pasti juga ada yang diuntungkan. Kalau saya mau marah yang diuntungkan kepada the have, kepada farmasi, kepada istilahnya gangster farmasi dan sebagainya, saya nggak punya kemampuan. Saya orang kecil, orang kampung gitu. Tapi mohon maaf kalau di dalam kesempatan ini kalau menyampaikan hal-hal yang di hal-hal itu tetap menyemangati kepada saudara kita. Wahai saudara saya, jangan takut dengan COVID. Masih ada para alim ulama, masih ada para aulia yang beliau nggak wafat. Itu adalah rasa takut. Biarin negara lain takut, bos. Kita nikmatin aja ini. Pemerintah, buatlah apa itu rencana-rencana bisnis, rencana-rencana geoekonomi yang ada visinya. Jangan hanya misi, jangan hanya mementingkan pribadi, jangan hanya mementingkan partai. Masa musibah seperti ini juga dibuat kesempatan untuk partai-partaian, bos? Jadi pandangan saya sementara itu. Mas Imran gimana? DPR pusat, mohon maaf loh ya. Jadi saya happy aja dengan ini, happy. Saya punya putra putri juga banyak, saya bilang happy saja gitu. Masih ada Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada para aulia yang selalu menjaga kita. Lebih lama Mas, lebih baik terornya. Biarkan the have sama yang tidak beragama bertengkar, kita mencalip pelan-pelan. Ya dirayu-rayu dikit lah. Nangoni Jared Kushner kono ya, nangoni Bapak Donald Trump gitu. Dirayu-rayu dikit, Pak, aku tak gaya ekonomi ini Pak, tetap aku bolo gue. Kalau lebih lama, Pak Haji selaku
elemen dari pengusaha, seberapa dampaknya dengan pandemi COVID-19 ini, Pak Haji? Mungkin bisa di-sharing. Kalau semakin lama apa tidak semakin jungkir, Pak Haji? Monggo, Pak Haji. Jungkir, Mas. Saya, punya usaha angkutan, ya, ada 350 truk, nganggur semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kasihan supir saya, gitu. Ya semampunya kami, mohon maaf, mungkin Mas Huda juga tahu, saya nggak bicara di forum ini, semampunya kami bagaimana meringankan beban saudara-saudara kami itu. Halo? Monggo. Tapi ini kan wes kadung, Mas. Wes kadung terjadi. Hampir 3 bulan truk kita nganggur, usaha kita terdampak, nggak ada yang berjalan sama sekali, pemasukan juga mboten wonten. Mek saniki jagakin ndonga Allah muga-muga diparingi cukup gitu, Mas. Gitu. Lah, menisan lebih panjang lagi. The have kena hantam, the komunis kena hantam, yang tidak bertuhan kena hantam, kita yang bertuhan yang akan sama Allah dikasih jalan. Sama Allah dikasih jalan. Kalau ada di sini yang teman saya Pak Arta Gesen, ya toh, yang Nasrani. Cuman ayo kita belajar berpikir tidak hanya untuk kita sendiri, Bos. Tidak hanya untuk keluarga kita, kepentingan kita, partai politik kita, gitu loh. Bapak-bapak yang di pemerintahan juga begitu. Open mind, buka pikiran, jangan sok pinter, Bos. Ya toh, kita rakyat usul sedikit, kita dikatain anak kecil dan sebagainya, gitu loh. Enak panjangan-panjangan di istana, dapat fasilitas, dapat ini, dapat itu. Kita. Jadi, ya kalau masalah dunia pengusaha, Mas, ya sama, saya nggak munafik. Sudah 3 bulan kita nggak ada pemasukan, Mas. Tapi jangan khawatir, wahai saudara-saudara kita, mari kita qanaah, kita neriman saestu, mboten usah konsumtif. Di belakang rumah, ngapunten Mas Huda juga ngerti kan, Mas, saya nandur lombok, nandur terong, nandur jangan-janganan, gitu. Di belakang rumah lagi, kalau ngingoni ayam, sambil lawu, gitu. Terus nggak ada sawah gede, saya bercocok tanam, beras. Lah, kalau kita bisa qanaah, ngapunten, rakyat negara kesatuan Republik Indonesia saged qanaah, tidak bingung dengan konsumtif barang-barang di luar kebutuhan kita. Yang bingung mereka, Bos. Yang bingung Cina, yang bingung Amerika. Nggak ada yang beli barangnya. Jadi kalau masalah usaha, Mas, sami mawon, Mas, gitu. Tapi kulo belajar qanaah mawon, ingkang diparingi Allah ngeten. Qanaah itu bukan berarti saya nggak berusaha. Ya, bagi saudara-saudara saya mungkin bisa kita kembali menjadi seperti waktu zaman nenek moyang kita, gitu. Kita kembali ke ketahanan pangan, kita kembali ngapunten, istilahnya beternak, kita kembali berpertanian, kita kembali berperikanan. Yang akan bingung mereka yang membutuhkan kita untuk membeli. Yang akan bingung mereka yang membutuhkan kita untuk menghutang kepada mereka. Padahal itu semua pembodohan. Lah pemerintah seperti di sini ada saudara saya Pak Haji Muhammad Qasim, walaupun beliau hanya di kabupaten, mudah-mudahan suatu hari Anda di pusat, Bos. Jadi presiden atau apa, Pak Qasim, amin. Amin. Jadi biar bisa memberikan kebijakan yang sesuai dan punya kemampuan, ya tidak menjadi paria, tidak hanya bisanya mengemis, menghutang. Biar bisa mempunyai kebijakan yang ada visi ke depan, bagaimana kita Indonesia ini, yang sampun dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekayaan yang tidak terhingga. Mungkin Bapak James, Ibu Priscilia, ngapunten, tahu Indonesia ini begitu kaya raya. Indonesia berada di tengah-tengah garis khatulistiwa. Apapun ada. Tidak ada negara seperti Indonesia yang di tengah-tengah lautnya, di tengah-tengah negaranya wonten laut, wonten kekayaan yang begitu besar, wonten sumber daya alam yang tidak terhingga. Sumber daya napa mawon wonten ten Indonesia.
Mungkin Cak Uda, kalau ziarah Wali Songo, di setiap makam-makamnya Wali Songo itu wonten sumur itu. Sumur itu bukan sumur, Mas. Dulu para aulia tis'ah itu berjuang, beliau itu sudah ngapunten, sudah istilahnya punya modal, memang itu adalah karomah, punya modal pengetahuan yang sangat tinggi tentang masalah metalogi. Jadi beliau merdeka sekali, huruf sekali. Jadi sumur itu dikeruk enggak, Mas? Ruk. Nah, padahal yang dikeruk ini adalah kekayaan alam Indonesia. Lalu ditaruh di kendi gitu kan. Di kendi, lalu bagaimana saya sendiri kurang paham tentang metalogi, itu lalu diolah dengan beliau-beliau menjadi emas, Terus emas itu ada yang 22 karat sih, memang bukan sampai 24 karat. Jadi karena beliau-beliau itu berjuang dulu membawa, mohon maaf, tidak tergantung atau tidak merepotkan kepada daerah yang beliau itu ngapunten berjuang, berdakwah, maka di mana-mana, dan juga dengan masalah kemampuan beliau-beliau mengerti metalogi, sehingga beliau-beliau itu 80-an, Jadi sovereign wealth fund lah ya. Jadi apa itu kekayaan alam yang berdaulat, beliau bisa mengolah itu. Jadi kalau datang, beliau permisi pulau nuwun kepada pemangku daerah, baik itu raja ataupun bupati, mohon maaf, saya ingin di sini dakwah tapi tidak merepotkan, tapi justru kami di sini ingin mensejahterakan ekonomi dengan mampu mengolah kekayaan alam yang di Indonesia. Itu dulu semua itu Mas, sekarang itu kayak K3S gitu loh Mas, kayak Freeport, kayak Newmont gitu loh. Jadi cuman dicedok, diolah, beliau ada ilmunya. Tapi mulai ada penjajahan ke sini, ngapunten di zamannya Sunan Bonang menyampaikan wis enake saiki geni ini dipateni dhisik, yaitu geni ilmu metalogi dipateni dhisik. Dan sekarang inilah yang dijanjikan oleh Kanjeng Imam Sunan Bonang, 17 generasi setelah generasi beliau, inilah wayahe ayo ngawuripi genine tentang kehebatan kekayaan alam Indonesia. Itu Mas. Jadi lebih panjang, pulau lebih seneng karena gitu. Kalau kita pasrah kepada Allah, insya Allah mboten wonten. Saya juga minta mendapatnya Dr. Rekta Gesson gitu, karena beliau juga di farmasi dan lain sebagainya. Sudah berapa yang di Indonesia itu wajar-wajar saja atau ngapunten seperti yang diterorkan kepada kita, Bapak Rekta. Itu Mas, mungkin Mas. Baik. Terima kasih Pak Haji Saiful Arif Mas Lihan, pandangannya out of the box, lebih lama, katanya beliau lebih bersyukur. Kita juga ingin dengar pandangan dari Mas Imron Amin, anggota DPR RI dari Madura. Monggo Mas Imron Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Siap. Dari segi sudut pandang kita selaku anggota DPR RI, jadi memang ada beberapa aturan-aturan yang sering berubah-ubah. Kenapa saya mengatakan demikian? Ketika melakukan social distancing atau PSBB, peraturan itu ketika diterapkan di bawah itu memang masih sedikit kebingungan. Tapi kita melihat gugus-tugas yang ada di setiap kabupaten, mereka sudah bekerja dengan sebaik mungkin. Dan memang ada kebijakan-kebijakan seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Saiful tadi. Kebijakan seperti kemarin Undang-Undang Minerba yang sudah disahkan, sedangkan kondisi saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19. Itu juga sangat-sangat disayangkan, dan syukurnya juga Undang-Undang Minerba itu sedang di judicial review atau diuji kelayakan di MK. Dan kita juga selaku anggota dewan, setiap anggota dewan sudah melakukan usaha-usaha yang dilakukan di setiap dapil mereka masing-masing. Dan alhamdulillah kita melihat kultur budaya di negara kita, mereka adalah saling peduli dan gotong royong. Dan kita bisa melihat, kita juga bisa melihat setiap warga masyarakat, baik itu pejabat ataupun tidak, mereka peduli dengan satu sama lain. Tapi yang kita sayangkan juga, support dari pemerintah itu sedikit telat, kalau itu pendapat saya.
Seperti kemarin juga ada bawa kabar bantuan untuk masyarakat BLT bla bla macam-macam. Itu kita melihat itu kan sangat telat. Sangat telat, dan masyarakat di sini sudah menjerit, PHK sudah banyak. Itu yang kita sangat saya sayangkan. Dan kita juga dengan teman-teman yang lain di Komisi 2 menyampaikan pada Pak Tito juga terkait keadaan negara kita juga. Dan kita juga semua berjuang untuk membantu masyarakat Indonesia, dan yang kita jaga kebijakan-kebijakan, dan kemarin juga kita sangat sayangkan juga itu Undang-Undang Minerba tiba-tiba disahkan di Padang seperti ini. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan tadi dari Pak MWC, saya ingin bertanya, dan tadi Mbak Emily Amerika juga, kita melihat tadi sudah menjelaskan bahwasanya gugus tugas sudah bekerja dengan baik. Pertanyaan saya, ini untuk di daerah, dia akan menerapkan sejauh mana dan sampai kapan? Dan kita bisa melihat setiap kesiapan setiap kabupaten masing-masing, itu dia kan mesti perhitungan ekonominya juga panjang. Pekerjaan-pekerjaan sekarang juga udah banyak PHK. Itu juga yang harus kita perjuangkan bekerjasama demi masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera lagi. Seperti itu. Mari kita bergandengan, kita untuk membangun negara kita lebih baik lagi. Ya, mungkin sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Imron Amin, anggota DPR RI. Kita bergeser dulu kepada Pak Rekta. Monggo Pak Rekta, mungkin tadi Pak Haji ingin juga dengar selaku praktisi yang juga alumnus farmasi kalau nggak salah, untuk bisa menyampaikan pandangannya terkait dengan apa sebetulnya COVID-19 dan mungkin dikaitkan dengan imunologi dan lain sebagainya. Pak Rekta, monggo. Terima kasih, Daud. Selamat malam semuanya. Menurut saya, apa yang saya pelajari, sesungguhnya kita bisa hidup damai dengan COVID-19 ini, asal kita sehat. Sehat itu dalam arti kita memiliki imun yang cukup. Bagaimana kita bisa memiliki imun yang cukup adalah kita memiliki mikrobiota di dalam perut kita, di dalam saluran cerna. Orang-orang yang meninggal karena terinfeksi COVID itu pada faktanya adalah orang-orang yang memiliki masalah kesehatan, orang yang memiliki penyakit bawaan, atau istilahnya dalam medis memiliki komorbid ya. Apa itu? Adalah masalah kardiovaskular, penyakit jantung, hipertensi, masalah di sistem pernapasan, orang yang menderita asma, bronkitis, pneumonia, kemudian orang yang memiliki masalah ginjal dan lain-lain. Sesungguhnya orang yang sehat bisa hidup damai dengan COVID-19 ini dengan gejala yang ringan seperti gejala flu biasa sampai tidak ada gejala sama sekali. Kalau orang dengan berita-berita yang tidak seimbang di media menjadi takut, menjadi stres, maka saya rasa orang-orang yang seperti ini kalau mendapat berita yang terus-menerus berbawaan komorbid. Orang stres kan pasti mengalami seperti orang yang sakit jantung ya. Jantungnya jadi berdebar-debar, tensinya naik, kemudian mahnya jadi perih, jadi asam, kemudian banyak gejala-gejala yang dialami, dan yang lebih parah lagi adalah orang yang stres, orang yang panik mengalami penurunan imun. Nah, kalau sudah imun turun,
maka orang akan rentan terinfeksi patogen apapun, termasuk COVID-19. Jadi menurut saya kita harus tenang menghadapi pandemi ini. Justru dengan tenang kita malah bisa hidup damai dengan COVID-19. Begitu, Cahut. Terima kasih. Makasih Pak Rekta. Tadi beliau sudah menyampaikan tetap tenang, berita apapun. Bupati Gresik, Pak Haji Muhammad Qasim. Jadi Pak Haji sudah ingin juga mendengar sejauh mana sebetulnya representasi wakil dari pihak pemerintah dalam penanganan pandemi ini. Monggo Pak Wabub. Assalamualaikum. Selamat malam pada semuanya. Pak Salahuddin, ada Mas Ipung, Pak Haji Syaiful Arif, ada Mas Ainur Rohim, Ketua PWI, Mbak Linda Sonda, selamat pagi ya. Ada Pak Rekta, kemudian Mas Imron, rekan-rekan yang lain. Yang pertama saya sampaikan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Saya senang mendapat banyak pengalaman dari informasi yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Saya hanya ingin melihat ya dari sisi keagamaan, karena Indonesia ini merupakan negara religi, dasar negaranya Pancasila, sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Baik Pak Ipung maupun Pak Rekta tadi menyampaikan, kita tenang aja, kita berdamai dengan COVID-19. Nah, agar kita bisa tenang, maka kita harus tanamkan di benak kita, ma asobam min musibatin illa biiznillah. Katakanlah COVID ini sebagai musibah, maka itu tidak akan pernah datang tanpa izin Allah. Nah, kalau kita melihatnya bahwa COVID ini terjadi di seluruh dunia termasuk di Indonesia, itu atas kehendak dan rencana Allah, maka hati kita tenang. Allah pasti akan memiliki rencana yang lain. Bagaimana kita menghadapi COVID ini? Karena ini datangnya dari Allah, maka kita dididik supaya menjadi orang yang sabar. Ya, tadi telah disampaikan oleh Pak Ipung. Ketika kita memiliki keyakinan seperti itu, Allah menguji kita, itu tanda bahwa Allah mencintai kita. Ahasiban nasu ayutroku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kamu mengira ketika kamu sudah mengatakan beriman kepada Allah, kamu dibiarkan tanpa diuji? Kita diuji. Ya, ketika Allah itu mencintai seseorang, akan menjadikan seseorang sebagai kekasihnya, maka akan diuji. Nah, dalam menghadapi ujian ini, tadi Pak Ipung menyampaikan, wa basyiris sabirin. Kita harus sabar. Ya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, maka semua persoalan akan dapat menambah hikmah buat kita. Sabar bukan berarti menerima. Kita dianjurkan berikhtiar secara maksimal, tetapi hasilnya kita sandarkan kepada Allah. Karena Allah sendiri yang ngajari kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kita harus berusaha secara maksimal. Nah, dari sisi pemerintahan, Bapak Presiden Joko Widodo dengan segenap menterinya, Ibu Gubernur dengan segenap perangkatnya sampai dengan bupati dan kepala desa, itu sama-sama melakukan ikhtiar secara maksimal. Apa yang disampaikan kepada segenap warga masyarakat? Pak Presiden sering menyampaikan, jangan takut, tapi kita waspada. Nah,
Kita lakukan berbagai macam protokol penanggulangan COVID-19. Dengan apa? Dengan membiasakan hidup bersih, ditandai dengan cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, kita diajari supaya menjaga jarak antara satu dengan yang lain, karena penyebaran COVID itu salah satunya bisa melalui droplet. Bisa juga melalui airborne dan lain sebagainya. Kemudian kita diajari supaya menggunakan masker. Lah, ini semua merupakan pendidikan buat kita sekalian, bangsa Indonesia. Yang pertama, supaya membiasakan hidup bersih, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang kedua, Germas, gerakan masyarakat bersih dan sehat. Jadi kita sekalian melalui COVID ini diajari oleh Allah. Satu, agar kita sekalian membiasakan menjadi orang yang bersih. Karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang biasa berlaku bersih. Innallaha nadhif yuhibbun nadhafah. Nah, selama ini banyak warga Indonesia yang hidupnya sudah meninggalkan pola-pola hidup yang bersih. Yang kedua, kita diajari supaya makan makanan yang sehat. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, kita mendengar bahwa COVID ini sumbernya dari Wuhan yang ada di Cina. Melalui media sosial, bagaimana orang-orang di sana memakan semuanya tanpa melihat ini halalan thayyibah apa tidak. Nah, kita diajari supaya kita menjadi bangsa yang dapat membedakan mana makanan yang bersih, mana makanan yang halal, maka mana makanan yang higien, termasuk minum-minuman dan lain sebagainya. Rekan-rekan sekalian yang sangat saya cintai dan saya banggakan, nah, melalui Ramadan ini kita sekalian banyak belajar. Di samping membiasakan pola hidup yang bersih, kita sekalian juga memiliki rasa percaya diri. Bahwa Indonesia ini oleh Allah diberi kekayaan alam yang luar biasa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Haji Saiful Arif tadi. Nah, bagaimana kita menggunakan otak kita untuk mengolah semua kekayaan alam yang kita miliki, sehingga sebagai negara berdaulat, ketergantungan kita kepada negara-negara lain, itu nanti semakin hari akan semakin kita kikis. Yang ketiga, kita sekalian diajari untuk semakin rukun. Karena di era seperti ini sudah banyak warga masyarakat yang individualis. Kita ini merupakan umat yang satu. Dan Rasulullah diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka melalui COVID ini harus kita tangani bersama-sama. Kalau kita tidak kompak, kalau kita tidak bersatu, maka kita akan rapuh. Dan ketika kita rapuh, kita akan tetap menjadi konsumen. Nah, insya Allah, melalui COVID ini, kita sekalian diajari. Agar kita sekalian menjadi sebuah bangsa yang kuat. Yang pertama, kebiasaan hidup bersih itu akan membuat kita sekalian sehat walafiat. Ketika kita sehat walafiat, maka kita bisa melaksanakan apa saja. Otak kita bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita sekalian mampu menciptakan komunikasi ke semua arah yang baik. Insya Allah dengan COVID-19 ini, ketika kita ambil hikmahnya, maka kita sekalian akan dapat bangkit menjadi sebuah negara yang kuat. Dan seperti yang diceritakan oleh Bapak Presiden, kita nanti bisa menjadi 5 besar superpower di dunia. Amin. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menyambung Pak Wakil Bupati, sudah bersama kita juga Ustadz Makhrus, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Monggo Ustadz Makhrus, barangkali ingin disampaikan atau menyampaikan pandangan terkait tema tadarus kita malam ini. Ustadz Makhrus, dipersilakan. Terus pada
malam hari ini, Pak Wakil Bupati juga yang saya hormati, serta segenap para tokoh. Ini ada DPD, ada DPR RI juga ternyata di forum ini, ada DPRD Kabupaten juga. Ini pertemuan yang sungguh luar biasa, dan saya harapkan pertemuan ini sering dilakukan agar kita bisa banyak hal yang bisa kita bicarakan dan kita carikan solusi di pertemuan semacam ini. Baik, yang saya hormati, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, tema ini sungguh menarik karena diambil dari Presiden Republik Indonesia berdamai dengan COVID-19. Awalnya kita dibingungkan, kita pahami bersama kita harus melawan COVID. Itu awal isu yang tema yang sering kita dengar, tapi kemudian tema itu dirubah dalam beberapa hari terakhir ini, yaitu berdamai dengan COVID. Karena ternyata memang saya selaku Kepala Kemenag di Kabupaten Gresik, ternyata ada beberapa hal yang saya pahami ada hikmah luar biasa di balik COVID memang. Di samping ada hal negatif tentu, tapi hikmahnya ternyata agak banyak. Pertama adalah, ini dari perspektif kami di madrasah, kami selaku praktisi di madrasah, ternyata kita harus mampu beradaptasi dengan COVID. Hikmahnya adalah ternyata madrasah kita itu, pendidikan kita mulai beradaptasi dengan COVID ini dengan cara mereka harus mampu menyikapi COVID itu dengan pemanfaatan teknologi. Ini hikmah pertama. Ini kalau dilanjutkan, nanti bisa dielaborasi, dikolaborasi dengan pemerintah, itu sungguhlah akan besar akibatnya kepada penguatan pendidikan. Itu yang pertama. Saya lebih kepada bahasa yang tidak beradaptasi. Jadi beradaptasi dengan COVID. Jadi COVID itu memang bagian dari hal yang berbahaya. Bahayanya tetap ada, tapi kita harus mampu beradaptasi. Pendidikan sudah mulai beradaptasi. Nanti ini barangkali Pak Wabub bisa juga menyampaikan bagaimana pendidikan kita mulai beradaptasi terkait dengan COVID ini. Bahwa teknologi informasi sungguhlah itu sudah mulai dirasakan di pendidikan. Dan adaptasi itu juga sudah mulai di pola ibadah kita. Pola ibadah kita ini juga sudah mulai berubah. Ini kita juga mulai beradaptasi. Kalau sebelumnya kita tidak pernah melakukan ibadah dengan keluarga, mungkin bapak-bapak tidak pernah menjadi imam di keluarga, saat ini menjadi imam. Ini juga hikmah. Hikmah dari adanya COVID ini. Artinya kita beradaptasi. Termasuk pelayanan di pemerintahan ya, pelayanan ekonomi, politik, di medis juga ternyata mengalami perubahan. Ini mungkin yang disebut oleh Bapak Jokowi, nanti kita akan menjadi 5 besar kalau kita mau berubah. Dan ini out of the box-nya Kang Ipung, mohon maaf Kang Ipung, saya manggil Kang Ipung dengan Kang Ipung. Ini luar biasa bahwa di sini ada hikmah. Kalau tambah lama, kita akan tambah beradaptasi. Bisa jadi itu pemikiran beliau. Adaptasi ini ternyata melahirkan kreasi, melahirkan inovasi. Nah, inovasi-inovasi ini tentu harus di grading, harus diambil oleh pemerintah, dalam hal ini barangkali pemerintah daerah atau juga kami yang vertikal, itu kemudian bisa memanfaatkan ini agar betul-betul ada nilai yang lebih. Media pun juga demikian. Media ini kan sementara ini kami lihat itu terus terang memang dalam negara demokrasi sering berseberangan dengan pemerintah. Tapi saat ini sudah mulai saya lihat media ini juga bagaimana menenangkan masyarakat, bagaimana tidak menciptakan masyarakat di ketiga. Ini sudah mulai ada kesadaran kolektif kita. Tentu dengan tidak merubah tadi apa yang disampaikan oleh Cak Rohim bahwa kita harus merubah ke totalitarian misalkan. Atau bahkan ideologi kita akan berubah, tentu tidak. Tapi adaptasi ini ternyata di media pun juga mulai beradaptasi. Kita di pemerintahan bagi media yang
cenderung ingin menghancurkan situasi psikologi masyarakat, kita tidak coba kita tutup untuk sementara. Dan ini PWI kami minta tolong juga untuk ikut serta berperan aktif agar bagaimana menciptakan rasa di masyarakat kita itu rasa optimistik. Jangan sampai menciptakan rasa ketakutan. Oleh karena itu Kang Yud, saya melihat bahwa ke depan akan terjadi adaptasi kolaboratif yang luar biasa antara ulama dengan umaro, antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini akan terjadi adaptasi kolaboratif yang sebelumnya kita bersaing, berkompetisi luar biasa, dan barangkali sampai pada tahapan menjegal barangkali. Nah, ini saat ini saatnya kita untuk bangkit bersama. Bangkit bersama. Ini terus terang gelitikan dari Kang Ipung ke saya luar biasa. Ini membangkitkan kita bahwa ternyata COVID adalah menciptakan adaptasi kolaboratif untuk membangun. Saya tidak akan berbicara kita bisa melaksanakan sesuatu kondisi adaptasi kolaboratif. Atau bahasa lain barangkali kita harus melaksanakan antara pengusaha misalkan dengan pemerintah, pengusaha dengan pihak-pihak terkait agar kemudian terjadi sinergitas untuk membangun. Saya sangat bangga apabila pemerintah kemudian dengan umaro, dengan ulama begitu bersama-sama, mari yang miskin yang mana deh ini yang dibantu. Bersama-sama. Yang ulama mendoakan, para kiai mendoakan, yang agnia kemudian membagikan sebagian rezekinya, ini juga barangkali butuh beradaptasi nih. Kang Ipung sudah banyak mengeluarkan dalam kondisi seperti ini nih barangkali. Cuma butuh dikolaboratifkan dengan ulama dan umaro. Ini penting untuk mari kita bersama-sama berpikir bahwa ini adalah persoalan bersama. Ada satu hal lagi Kang yang ini harus menjadi perhatian kita, terutama pemerintah ya, bahwa masyarakat itu memiliki titik jenuh. Masyarakat memiliki titik jenuh. Sampai kapan masyarakat ini akan mampu bertahan dalam situasi seperti ini? Ini butuh dipikir barangkali. Atau para psikolog barangkali bolehlah mulai melakukan penelitian. Kira-kira masyarakat mampu bertahan dalam situasi begini ini sampai kapan? Kalau Kang Ipung barangkali tidak terlalu masalah sampai 2021. Tapi kalau kayak masyarakat yang kelas bawah, itu pasti memiliki titik jenuh. Kami saja itu sudah memiliki titik jenuh. Sudah hampir jenuh. Ini barangkali para psikolog melakukan penelitian, kekuatan masyarakat sampai kapan menahan ini semua. Nah, ini penting untuk kita pahami agar tidak terjadi keresahan massal di masyarakat. Melihat ini sampai sejauh mana masyarakat mampu bertahan dalam situasi. Begitu ya kira-kira yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya sudah diberi ruang di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Makhrus, Kepala Kemenak Kabupaten Gresik. Sebelum kita lempar kepada audiens yang lain, mungkin Pak Ajibung, Mbak Lia atau Mas Air ingin menanggapi beberapa pandangan dari audiens tadi. Mbak Lia yang ada di Amerika. Mbak Lia? Oke, ini kalau misalkan diperbolehkan, saya hendak boleh share sedikit video kompilasi dari teman-teman, kegiatan teman-teman di sini, apa yang sudah kita lakukan secara komunitas ya, dalam arti kalau misalkan boleh panjangnya cuma 2 menit, kebetulan kami juga boleh ya. Boleh, monggo Pak. Monggo, Pak. Suaranya dari saya aja nggak apa-apa. Tapi ini yang hendak saya katakan adalah teman-teman tuh di sini tadi menanggapi salah satu narasumber bahwa kultur kita adalah kultur gotong royong. Nah, inilah gotong royong yang kita lakukan karena selain kita juga di sini ada beberapa teman yang saling mengirim masker misalkan ya. Saling bagaimana kita bikin acara-acara hiburan lah untuk menghibur rakyat gitu ya, karena kan ya jenuh lah di rumah gitu. Dan juga yang hendak saya katakan juga konsulat di sini yang di New York tuh sangat
sangat membantu ya, dalam arti kalau misalkan ada yang ada punya kebutuhan ini, ada punya kebutuhan apa, mereka itu selalu cepat tanggap. So that's actually really great. Nah sekarang ini saya coba share screen saya. Saya nggak bisa share nih, mungkin dari host bisa di disable supaya saya bisa share screen. Masih belum bisa, mohon maaf. Belum bisa. Belum bisa. Aneh, oke, ini sudah bisa ya. Ini udah bisa sekarang sebentar. Ini video yang kebetulan teman-teman itu akan mengadakan acara masker Lebaran. Dan ini adalah dokumentasi kami yang akan diputar. Jadi backgroundnya ini adalah sampling dari kegiatan teman-teman selama masa COVID ini. Lagunya dari rekamannya suami saya. Sebentar ya. Semoga berkenan. Ini kami menyumbang ke rumah sakit. Grandma, auntie, sister, and mom to be, so happy Mother's Day. Masih sudah, oke. Sama-sama. Kita ada sayangnya. Dalam hitam kini, hitam nanti, gelap kini akan kamu ganti. Dan kami ingin ganti, sanggupkah kau mengganti? Halo semua, perkenalkan nama saya Moses Sawar. Saya adalah ketua atau founder komunitas Papua Next Generation. Pada saat ini kami sedang membuka donasi dalam bentuk barang khususnya yang akan kami bagikan ke semua masyarakat Papua yang sedang membutuhkan sembako dan juga ataupun seperti masker, hand sanitizer, dan sabun cuci tangan. Informasi selanjutnya boleh kami di Instagram kami yaitu Papua.next_generation atau 1. Terima kasih dan sekian. Sebentar saya pause ini, mulai lagi. Nah, oke. Jadi kalau tadi boleh saya tanggapi, jadi ini ya, kebetulan kan teman-teman juga kita di sini kegiatannya ya di rumah saja ya. Saya sendiri tadi seperti yang saya jelaskan work from home. Ya ini kan situasi yang datang seperti badai. Tiba-tiba Februari, bulan Maret, ini saya bisa cerita juga karena kebetulan suami saya itu terbang ke Indonesia. Kebetulan salah satu sahabat kami baru saja meninggal dunia, Mas Jaduk Ferianto, dan beliau itu sengaja terbang untuk hadir di acara peringatan 100 hari Mas Jaduk. Dan itu tuh Februari, jadi beliau itu tiba beberapa hari sebelumnya, sebelum acara. Dan ketika dia harus kembali ke sini, itu COVID itu mulai. Dan memang nggak ada negara yang siap ya untuk menghadapi ini karena mungkin kalau dibandingkan dengan pandemi yang tahun 1918 atau yang ketika ada karantina polio tahun 1940-an itu. Tidak ada negara yang siap menghadapi ini karena juga jalur lalu lintas, jalur perdagangan, jalur pertukaran orang, pertukaran manusia itu kan sekarang sudah semakin rapat dan ya semuanya ya seperti itu. Jadi memang berdamai dengan COVID-19 itu bukan sesuatu yang sesuatu yang mengenakan. Namun sepertinya itu harus
mau tidak mau kita lakukan karena ya inilah pilihan kita, mau tidak mau seperti itu. Dan ya kalau misalkan mau kita bicara tentang kesiapan atau bagaimana, tidak ada negara yang siap ya, tidak ada negara yang siap. Dan mau dikatakan katanya Amerika itu negara adidaya atau seperti apa, ya pada kenyataannya ya tiba-tiba ada rumah sakit di bawah jembatan, ada bahkan salah satu kapal perang yang tadi kapal induk ya, itu salah satunya tuh parkir di New York. Karena saya ingat sekali ketika saya lihat televisi itu si kapal itu merapat ke dermaga yang salah satu yang di dekat sini, yang mungkin sekitar jaraknya hanya sekitar setengah jam dari saya. Ya itu sesuatu yang, aduh, ini ketidakpastian hidup. Apakah kita masih akan hidup ya? Kita kenal teman-teman yang pergi juga gitu, dan dalam sebulan terakhir ini kami berdua juga, saya dan suami, kehilangan beberapa teman, salah satunya sahabat saya, yaitu almarhum Mas Lukman Nyode, yang juga pergi karena COVID. Beliau dan saya almarhum, dan saya satu angkatan ketika kami fellow di MIT Sloan di Boston. Ya itu tadi. Tapi apa yang terjadi itu membangkitkan semangat kita ya sebagai manusia, dalam arti saya sendiri di sini di New York, ya saya katakan lagi-lagi di New York karena New York adalah menjadi tempat yang spesial. Saya itu tinggalnya ya di Wuhan begitu. Kami itu bertekad untuk menjadi kekuatan positif bagi orang lain. Kita harus hidup karena kita harus memberi contoh bagi sesama. Kita harus jadi kekuatan positif bagi sesama. Dan juga yang ini juga penting ya. Selain kita menjadi kekuatan positif bagi sesama, kita juga harus bisa memberi perubahan bagi sesama. Kalau misalkan ada teman kita yang depresi atau sedih atau apa deh, kita coba bantu. Bagaimana saat sebisanya kita bantu. Karena saya juga di awal-awal, ini maaf ya Mas, kalau saya sharing pribadi sedikit nggak apa-apa ya. Di minggu pertama ketika ini terjadi ya, saya masih ingat tanggal 15 itu saya 15 Maret saya tuh pergi ke pemakamannya salah satu orang tuanya sahabat saya di sini. Nah sesudah itu saya pulang, saya baca internet, saya baca koran. New York shutdown. Wah, dalam hati saya apa nih? Dan ini bukan lockdown, ini cuma shutdown ya, kegiatan berhenti. Itu seminggu pertama itu saya sempat turun 5 kilo, Mas. Memang saya perlu diet sih, cuma kalau turun untuk dengan cara yang kayak begini kan gak lucu juga. Dan saya sempat hampir kabur untuk ke rumah ke rumah sahabat saya lagi. Kebetulan dia tuh researcher nuklir. Sejak kami berteman sejak SD, dan dia tuh tinggal di jadi kalau misalkan saya tuh tinggal misalkan di Pantura, beliau tuh tinggalnya di tengah Pulau Jawa, kira-kira begitu. Nah terus saya pikir ini bagaimana, nggak taunya Tuhan mengatakan lainnya setelah saya berdoa, dan suami saya menguatkan. 2 hari sebelum saya seharusnya nyupir ke sana, karena nyupir itu toh nggak terlalu jauh ya, cuma 17 jam. Jadi nggak taunya ada restriksi untuk keluar dari tri-state New York area itu, kita sudah tidak bisa keluar. Jadi terus saya katakan, udah deh kalau begitu berarti saya harus ada di sini. Nah ditambah lagi yang tadi kalau misalkan ada beberapa teman-teman yang tadi belum hadir, saya kan cerita saya juga perwakilan warga ya, dan saya mikirin ya kalau saya perwakilan warga, kalau saya juga pergi gimana juga, meskipun ada 4 perwakilan warga yang lain begitu. Jadi ya itu tadi ya, pertama tidak ada yang siap, negara manapun tidak ada yang siap, bahkan saya bisa mengatakan saya rasa yang harus difokuskan itu kepada tindakan-tindakan yang apa yang kita lakukan setelah kita tahu ada situasi ini, lalu bagaimana kita menanggulanginya. Karena ya itu tadi ya, saya juga terkadang kecewa ya kalau misalkan saya baca berita ini kan, kalau ini saya bicara mengenai Amerika aja, karena kalau mengenai politik Indonesia saya bukan tidak kompeten untuk bicara soal itu. Jadi ini kalau saya boleh share ya,
politik kota New York dan politik New York sebagai provinsi itu sudah legendaris kalau mereka itu selalu bertentangan gitu ya. Bahkan anak saya yang kuliah di sini, anak saya itu baru lulus sarjana semester ini, dan dia mengambil ilmu politik di sini. Dan salah satu kelas yang dia ambil itu adalah bagaimana menganalisa politik antara pemerintah kota New York dengan pemerintah provinsi New York. Nah, untungnya karena di sini rakyat itu yang penduduk seperti kami ini, kalau protes itu ya protes aja gitu kan, protes aja. Ya jadi masih ada suara-suara yang terdengar, masih begini, masih begitu. Mungkin karena infrastruktur politiknya sudah lebih tertata gitu ya. Jadi ya makanya konflik antara kota dengan provinsi itu legendaris. Namun untungnya dan ini saya kalau bagian sini saya paham karena saya sempat mengikuti proses waktu sahabat saya dirawat ini, kerjasama antara pemerintah itu sudah sangat luar biasa ya. Sudah sangat luar biasa, setiap hari ada update, ada seperti ini, ada seperti itu. Jadi ya itu, kalau menurut saya kita harus fokus kepada, sekarang kita sudah tahu ada situasi gitu ya, maka bagaimana cara kita untuk bisa menanggulangi ke depannya dan lebih baik lagi ke depan seperti itu. Ini saya dengar beberapa perusahaan sudah akan siap membuat vaksin. Katanya ada yang ngomong ada human testing itu kalau tidak salah Juli dan Agustus ya. Ada yang mengatakan kemungkinan September sudah bisa masuk ke pasar. Ada yang mengatakan setengah tahun lagi, ada yang mengatakan 1 tahun lagi. Tapi itu tadi, kita memang harus mau tidak mau berusaha berdamai dengan ini. Dan kita juga selalu berdoa supaya kita punya daya tahan tubuh. Lihat kegiatan teman-teman di sini. Besok kami, dan itu, jadi itu kan kita kan harus lebaran di rumah nih ceritanya. Kita harus lebaran di rumah, jadi bagaimana kita kemarin itu, ini sudah ada sekitar 60-an peserta, udah ada 60-an peserta, dan nanti itu dinilai oleh ada teman kami juga, desainer dari Bali, dan diramaikan oleh Mas Andi Noya dan Teh Ike Nurjana. Ya mereka akan share mengenai situasi di Indonesia dan kami share situasi dari Amerika gitu ya. Ya untuk ini aja, untuk bagaimana kita meningkatkan sistem solidaritas gitu aja. Oke, Mbak Lia. Siap, udah. Cukup, oke. Maaf panjang ya. Nggak apa-apa. Kita tadarusan, jadi memang harus agak panjang, Mbak. Baik, Bapak Ibu sekalian, warga Seru, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, sudah bersama kita juga Bapak Ahmad Nawardi, anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Provinsi Jawa Timur. Kami persilakan untuk menyampaikan paparannya, pandangannya terkait tema Tadarus Inspirasi kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, Cak Hud, Pak Kosim, Pak Wabub, ada Haji Saiful, ada Mas Amin Imron di Bangkalan. Mas Amin, saya Enggi pada maturan soalnya. Mbak Retan TV, Mbak Rizkilia Suntoso dan Pak Mahrus dan Mas Hardi, teman-teman yang lain. Mas Ainur Rohim, sahabat saya lama, teman seperjuangan waktu di media dulu. Terima kasih Cak Hud sudah diundang di acara ini yang sangat luar biasa, antara kota New York dengan provinsi New York. Saya ingat provinsi Jawa Timur dan kota Surabaya nggak pernah berdamai, sama persis. Ya persis ya Cak Hud ya, yang mungkin salah satu New York itu
zona merah terbesar di Amerika ya. Saya jadi khawatir Jawa Timur, antara provinsi Jawa Timur dengan Surabaya yang nggak pernah berdamai, dan Surabaya lonjakannya semakin tinggi, ini mengkhawatirkan juga karena koordinasi yang selalu tumpang tindih dan egonya sama-sama tinggi. Wajar sama-sama, apalagi sama-sama perempuan pemimpinnya sekarang. Nah, tema ini berdamai dengan COVID-19. Saya jadi bertanya, awal-awal COVID itu datang, mungkin tanggal 2 Maret ya, Presiden Jokowi menyampaikan ada 2 pasien. Semua dilibatkan. BNPB, tentara, polisi dilibatkan semuanya untuk berperang melawan COVID. Daerah-daerah semuanya berpartisipasi, dan masyarakat agar ikut berpartisipasi berperang. Namun waktu itu Presiden, pemerintah belum membuat kebijakan. Banyak yang minta pada waktu itu, awal-awal COVID datang, agar negara dibuat lockdown atau dikarantina secepatnya sebelum COVID itu menyebar. Terutama waktu itu baru di Pulau Jawa yang ada positif. Pulau Jawa harus di lockdown, dikarantina sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 2014, dikarantina. 2016, dikarantina secepatnya agar tidak menyebar. Tetapi waktu itu pemerintah memang seakan-akan Indonesia ini kebal terhadap virus macam-macam, pakai jamu, pakai doa dan lain-lain. Akhirnya virus tetap berlanjut. Baru pada April Presiden mengeluarkan kebijakan PSBB, yang PSBB pun nanggung, tidak tegas. Seandainya pada waktu itu kita juga memberikan masukan kepada pemerintah agar tegas, hanya 14 hari dibuat karantina, ditutup semuanya, sekolah, kerja, hanya 14 hari ditutup. Yang sakit masuk rumah sakit, ditangani, selesai 14 hari. Jadi ekonomi tutup hanya 14 hari. Orang bekerja 14 hari, hanya tutup. Waktu itu mungkin orang tidak bisa bekerja dalam 14 hari, masih ada tabungan, masih cukup 14 hari. Sambil pemerintah otomatis memberikan bantuan-bantuan sosial. Karena pemerintah punya perangkat sampai tingkat RT untuk memberikan bantuan itu. Tapi ternyata itu terlambat sekali, pemerintah masih ragu-ragu, hanya membuat PSBB, itu pun tidak tegas, masih ragu-ragu, dan saat ini Jokowi memberikan kebijakan berdamai dengan COVID. Berdamai itu kita mempertanyakan, apakah bahasa berdamai itu namanya menyerah? Awalnya berperang, sekarang menyerah. Bahkan sekarang dianjurkan pemudi yang berumur 45 tahun dipersilakan untuk bekerja. Ada kelonggaran. Di Jakarta selama PSBB, jalan-jalan masih ramai, masih banyak kemacetan. Di Bogor, termasuk Surabaya, masih macet di mana-mana. Karena masyarakat sudah imun. Nah, sekarang harus berdamai, pemerintah kalah, pemerintah mundur, pemerintah menyerahkan kepada alam, silakan bekerja lagi, dilarang mudik, tetapi Permenhub 25 membuka transportasi. Sehingga orang bingung juga masyarakat. Ini kami dilarang mudik, tetapi transportasi dibuka. Buat apa? Boleh keluar dari kota asalkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Akhirnya apa yang terjadi? Namanya Indonesia. Hanya syarat stempel, dibuatlah sendiri stempel-stempel itu. Stempel sudah sehat, stempel dari RT RW. Tinggal buat, dibawa. Hari ini di
Terminal Suta membludak masyarakat yang ingin mudik. Semua saling menyalahkan. Angkasa Pura menyalahkan maskapai menyalahkan Angkasa Pura, pemerintah saling menyalahkan. Padahal COVID ini sudah berlangsung sejak Februari atau awal Maret, sudah berbulan-bulan, seharusnya sudah bisa antisipasi semua. Oke, nah, konkretnya ini, kita khawatir dengan yang dianjurkan ke pemerintah dari Pak Ahmad Nawawi. Jadi gini, kita mengkhawatirkan damai dengan COVID ini, pemerintah menerapkan herd immunity, membiarkan orang-orang nanti terpapar COVID, jadi biar imunitas. Itu berbahaya kalau itu bisa terjadi. Kita menyampaikan, mengundang para menteri, menyampaikan Presiden, memberikan masukan. Untuk saat ini memang sudah telat, sudah terlambat kalau untuk mengkarantina seluruhnya. Tetapi pelonggaran PSBB itu berbahaya ketika angka-angka penularan itu masih ada, masih naik. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana bantuan sosial yang ditunggu masyarakat cepat cair. Seluruh Indonesia padahal sudah hampir 1 bulan janjikan. Ini percepat. Padahal struktur pemerintah mulai dari pusat sampai RT ada. Di Surabaya misalnya RT-RT banyak yang nyambat. Karena apa? Hanya RT yang didatangi, RT tidak tahu apa-apa. Data-data sudah disampaikan oleh RT, tetapi bantuan yang datang itu berbeda dengan data yang disampaikan. Ini kacau sekali. Jadi saat ini kondisi pemerintah menurut Pak Ahmad Nawawi selaku senator itu memang masih kacau. Kinerjanya harus diperbaiki, begitu ya? Iya, betul sekali. Koordinasinya antara kebijakan pusat harus konsisten. Daerah sesuaikan kebijakan daerah, pasrahkan kepada bupatinya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Seperti apa kebijakan mereka beda antara daerah dengan satu dan yang lain, berbeda pastinya menghadapi masyarakatnya. Ada masyarakat yang memang disiplin, ada yang tidak misalnya, itu berbeda. Pasrahkan kepada bupati, kepala daerah saya kira lebih paham terhadap kondisi masyarakatnya. Tidak perlu dibuat aturan-aturan yang saklek dari pusat. Sehingga antar pemerintah daerah ini terjadi benturan kadang-kadang karena keputusan pusat yang kadang tumpati diubah-ubah antara pemerintah satu dan yang lain-lain. Itu Jahud masukannya. Terima kasih Pak Ahmad Nawawi, senator dari Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, warga Seru, Gresik, Jawa Timur, Indonesia, tidak terasa tadarus inspirasi kita sudah hampir berlangsung 2 jam, sangat menarik, sangat seru. Dan terakhir Jahud. Oke, jadi saya ingat ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, disitulah kuncinya mungkin. Siap. Baik. Karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi, kita minta closing statement dari 3 narasumber. Yang pertama kita minta Pak Haji Saiful Arif untuk menyampaikan diskusi tadarus kita malam ini. The next kita, warga Indonesia, seperti apa, singkat, padat, jelas. Mohon disampaikan sebagai closing statement tadarus inspirasi kita malam ini. Oke, Mbak sangat waktunya. Yang pasti ini harapan ya, harapan. Ya, saya di tengah-tengah pandemik ini, kepada saudara-saudara saya semua, ya saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahrus ya. Jadi kita ada sinergi, kita ada gotong royong, kita ada saling mengasihi dan menyayangi ya. Ya selalu saya di mana-mana mengatakan alangkah indahnya kalau kita ini bisa husnudon ya, sesama saudara kita, baik itu muslim, mukmin atau saudara-saudara kita yang lain, yaitu menurut kepercayaan masing-masing, saling husnudon, berbaik sangka. Setelah husnudon, alangkah indahnya kita itu ahsan
Ahsan itu lebih baik, progresif, bukan hanya hasan. Kalau hasan kan baik, mencintai, alangkah indahnya itu. Nah, ini seperti di Amerika dipraktekkan oleh Bu Priscilia Sunda, ya. Itu kan juga sudah seperti Allah berbuat baik pada semua makhluknya, baik itu yang beriman menurut kita atau menurut kepercayaan yang lain. Ya. Di tengah-tengah COVID ini, bagi kita, disinilah kesempatan kita anak bangsa untuk bisa meresapi itu semua. Disinilah kesempatan kita bagi anak bangsa untuk bisa kembali lagi melihat bagaimana para aulia membuat contoh yang baik-baik pada kita dalam berjuang, di dalam berdakwah, dan lain sebagainya. Juga di dalam tata cara berekonomi, bergeopolitik, dan lain sebagainya. Yang disampaikan Pak Mahrus tadi, bagaimana kalau umpama kita dari umarok, dari rakyat, dari semuanya bersatu, itu sangat baik sekali. Dari ahliyahnya, umaroknya, dan rakyat sangat baik sekali. Jadi tidak usah ada yang ditakuti dalam masalah COVID ini. Kita punya Allah, kita punya para aulia. Yang para aulia itu menurut keyakinan saya tidak ada yang wafat. Para aulia itu nggak ada yang wafat. Mohon maaf bagi yang beda keyakinan. Jadi para aulia masih selalu mengasihi kita, masih selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana kita anak cucunya ini bisa terjaga dan terselamatkan. Begitu juga Rasulullah SAW. Rasulullah itu selalu seliwar-seliwar di sebelah-sebelah kita. Kita saja yang tidak punya rasa kangen sama Rasulullah. Kita saja yang tidak punya rasa cinta kepada Rasulullah. Seliwar-seliwar nopo, seliwar-seliwar jogohi kita umatnya. Jadi semuanya bagi saya tidak usah ada rasa takut. Bukan saja berdamai. Bukan saja berdamai. Kita patut bersinergi dengan virus ini. Kita patut bersahabat, bersaudara dengan virus ini. Karena virus ini juga makhluknya Allah. Jangan virus ini dibunuh dengan desinfektan. Kalau kita membunuh dengan desinfektan, berarti kita tambah memperkuat dia. Jangan ikut apa yang dikatakan WHO. Karena WHO pun nggak jelas, bos. Ya toh, awal-awal mengatakan apa yang terjadi di Wuhan bukan hal yang gawat. Semua itu kepentingan kalau kita itu ingat-ingat ke belakang, gitu. Sebelum pemerintah Cina mampu menghadapi apa yang dia hadapi di Wuhan, dia sudah berkolaborasi tipu-tipu dengan ketua WHO. Mohon maaf kalau agak nyinyir saya dalam masalah ini. Jadi ayo kita di Indonesia menerima ini semua dengan ikhlas, bukan saja berdamai, tapi kita bersaudara sama-sama makhluknya Allah. Jangan takut walaupun ciptaan the have atau ciptaan ahsan sesama, lebih baik lagi. Dan untuk cinta, terutama kepada saudara saya yang muslim dan mukmin, ya Allah. Rasulullah sudah bersabda, an Abdullah bin Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala li akhi fil iman ana uhibbuka fillah, tsumma qala aku wa ana kadzalik, dakhala Allahu al-jannata alaihi. Barang siapa yang mengucapkan kata-kata ini yang seiman, ya, Pak Mahrus, I love you lillahi ta'ala, atau wo aini iwanian Pak Mahrus. Lalu Pak Mahrus mengatakan kepada saya, I love you tepung lillahi ta'ala. Dakhala ini fi'il madhi, ya, li fa'il tahqiq. Lah, dakhala Allahu al-jannata alaihi. Allah menjamin, Rasulullah menjamin, kami berdua dengan Pak Mahrus, ya toh, ini masuk surga. Enak sekali di dalam diri saudara, terutama umatnya Rasulullah. Ya. Nah, disinilah kita umatnya Rasulullah, ini momentum yang sangat tepat sekali untuk kita bagaimana mempelajari apa yang telah dilakukan oleh para aulia illah. Kita bersatu, lalu kita membangun ekonomi kita. Sekarang Amerika, dari informasi Bu Priscilia, semuanya kan lagi bingung juga, ya. Pemerintahannya bingung bagaimana kapal induknya bersandar karena awaknya 70% kena COVID. Ya. Terus Cina juga begitu, RRT juga begitu. Kan sekarang kita nggak usah tutup-tutupan lah ya. Yang di dunia ini yang berkuasa Cina sama Amerika. Saya nggak tahu the have-nya di mana. Kalau the have itu yang penting nggak punya negara, the have yang penting kepentingan. Ya toh? Lah saat inilah bagi kita rakyat Republik Indonesia, ayo bangkit. Ayo budayakanlah kita seperti dulu-dulu lagi, qanaah. Jangan mau diperbudak oleh rasa kita membeli, menjadi customer, menjadi konsumer bagi orang-orang yang memproduksi. Padahal kalau kita ingat-ingat, coba handphone aja Cak Uda handphone sampean bawa begini ya. Ya, ini sering saya praktekkan dengan teman-teman seperti Pak Rektor dan sebagainya. Dibawa begini, lalu tangan kita begini ditekan ya. Kalau kita pakai handphone, nekannya ini gampang sekali Pak Mahrus.
gampang sekali. Tapi kalau handphone kita taruh, kita bisa kuat bertahan. Nah, itulah produk-produk yang diciptakan oleh orang-orang yang selalu serakah ingin menguasai manusia yang lain, menghancurkan manusia yang lain, menghancurkan kejelasan kita. Lah, kita sudah waktunya kembali ke maksud ngapunten, kona'ah. Jadi, Bapak Dewan Perwakilan Daerah tadi, wah, saya kurang setuju sekali kalau Anda begitu gitu loh. Saya itu orangnya apa adanya loh, Pak ya. Kita terima ini apa adanya, ayo kita kona'ah. Ya, kita terima ini apa adanya untuk kita bangkit. Bagaimana kita menyadari bahwa Indonesia kaya raya? Wahai pemerintah, kasihan itu Bapak Jokowi kerja sendirian. Saya husnudon sekarang. Kalau kemarin-kemarin saya marah-marah Pak Jokowi. Saya husnudon. Pak Jokowi kerja sendirian. Jumpa pers selalu sendiri, apa selalu sendiri. Lihat negara lain. Bu Priscilia kadang-kadang bisa kasih info. Bagaimana Donald Trump kalau jumpa pers di belakang-belakangnya pasti lengkap tuh jajarannya. Oke? Pasti lengkap. Banyak yang mendampingi gitu. Pak Jokowi ini sendirian terus. Ya, bisa-bisa Pak Jokowi ini kasihan karena kanan kirinya ini kena kepentingan, entah kepentingannya komunis, entah kepentingannya the have, atau kepentingan siapapun. Jadi ini Cahud dan semua saudara-saudara saya sekalian, mohon maaf kalau pendapat saya out of the box, ya, kalau pendapat saya menyakiti atau apa enggak. Tapi saya cinta kepada Mas Ahmad Nawardi, kelihatan bibi empok pada orang yang medunten juga, gitu. Jadi ini Iwanian juga. Oke, buka fillah gitu loh. Okay? Tapi kadang-kadang saya ini orangnya ceplos-ceplos Pak, apa adanya, mohon maaf. Okay? Jadi ayo, mari kita jadikan momentum untuk bangkit. Ini kita jadikan momentum untuk kita bersatu lagi. Anfa'uhum linnas. Kalau kita bisa begitu, maka negara kita Masud yang sekarang jadi pengemis, penghutang di mana-mana, kita pelan-pelan akan menyalip mereka semua di tikungan lillahi ta'ala dan karena Allah. Merdeka. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, closing statement dari Mas Ainur Rohim sebelum acara kita pungkasi. Mas Air. Mas Air. Suaranya di-on-kan semua, Mas. Iya, itu aku ditanggul. Mas Air. Mas Air. Mas Air. Tuh, nyala nombor, kamu. Halo. Mas Air. Mas Air. Mas Air. Monggo Mas Air, closing statement Mas Air. Nyalano kabeh. Dadi nyalano kabeh. Oke, Mas Air. Oke. Harus tetap menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal ya. Baik itu yang bersifat informatif, pendidikan maupun sosial kontrol. Sekalipun fungsi ekonomi bisnis media massa saat sekarang sangat terganggu gitu loh. Media massa mesti memiliki ketahanan yang luar biasa menghadapi situasi seperti sekarang. Kita punya keyakinan bahwa media massa terus bisa bertahan menyuarakan kepentingan masyarakat maupun semua stakeholder pemerintah dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Saya kira itu hal yang paling penting. Terima kasih. Oke, matur suwun. Bapak Ibu sekalian, warga Seru, Gresik, Jawa Timur dan Indonesia yang kami hormati dan kami banggakan. Alhamdulillah, wasyukurillah, jam tidak terasa kita melakukan tadarus inspirasi. Sebelum kita tutup, kami mohon berkenan Pak Wakil Bupati Gresik, Pak Muhammad Qasim, untuk memimpin sholawat Tibil Qulub. Pak Wabub ya. Pak Wabub. Sudah siap? Oke, monggo. Kita bersolawat bersama Pak Wabub, tolong dipimpin. Baik, mudah-mudahan melalui tadarus inspirasi malam ini
kita sekalian akan menjadi insan-insan yang semakin mencintai Rasulullah, mencintai sesamanya, sehingga Indonesia akan semakin jaya. Amin, Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha nuril absari hadiyatiha ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi Pak, sekali lagi Pak Abu, sekali. Ala sayyidina dintil qulubi dawaiha din abdani wa shifaiha nuril absari wa diyaiha alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innaka samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat Pak Haji Saiful Arif Maslikan, Mbak Lia di New York Amerika, moga tetap semangat. Mas Air, Ketua PW Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian, dialog kita malam hari ini nanti juga akan ditaping dan disiarkan kembali di Raffi Channel Kabupaten Gresik. Kapan nanti kita akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.